Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan bab syirkah, bagian dari kitab Muamalat, dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' Al-Hajjawi, yang ini merupakan salah satu kitab rujukan induk di dalam mazhab Hambali. Masih di dalam bab syirkah, tepatnya dalam mudharabah. Kalau syirkah sebelumnya kita jelaskan, dua orang menyerahkan modal dan kedua-dua pemilik modal ikut mengelola. Kalau mudharabah, salah seorang menyerahkan modal dan yang pihak kedua modalnya adalah pengelolaan atau tenaganya. Dan telah kita jelaskan beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad ini agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam hal ini. Kemudian muallif melanjutkan dengan perkataannya, ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة. Mu'allif menjelaskan, ولا يضارب بمال, tidak boleh seorang pengelola melakukan akad mudharabah dengan harta pihak ketiga berarti, atau pihak kedua, bila memudaratkan pihak investor yang pertama, walam yardha, dan dia tidak meridainya. Ada A, B, C. A terima modal dari B untuk dikelola jual beli umpamanya beras, ya. Kemudian si A terima modal lagi dari si C untuk jual beli beras juga. Ya. Ini tentu otomatis akan memudaratkan si B sebagai investor pertama. Ya. Apalagi jenis bentuk barang dagangannya sama. Dan walaupun berbeda, otomatis waktu si A yang pada mudharabahnya dengan investor si B, yang harusnya semua waktunya untuk si B, sekarang sebagian terpakai untuk si C. Maka ini memudaratkan si B. Maka kecuali dari awal A mengatakan, saya ingin buka investasi, umpamanya mengelola, ingin melakukan perdagangan beras, tapi mau jadi distributor besar. Silahkan yang mau ikut investasi di saya untuk menyerahkan modalnya sebagai rabbul mal. Saya butuh dana umpamanya 200 miliar. Ya, saya tidak dari satu orang saja, kecuali ada satu orang yang mampu menyerahkan modal 200 miliar, silahkan. Tapi kalau tidak, saya terima mungkin dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai terpenuhi 200 miliar, saya baru jalan. Kalau dari ini seperti awal tidak ada masalah. Berarti masing-masing sudah siap dengan konsekuensi tadi. Tapi ini kasusnya berbeda. Di mana si A sebagai pengelola ini dia sudah jalan dengan si B jual beli beras dengan modal umpamanya 2 miliar. Ya. Lalu si C melihat, wah, ini sepertinya kesempatan bagus. Perkembangannya sangat bagus, pengelolaannya. Setahun dari modal umpamanya 2 miliar, sekarang sudah nilai usahanya sudah 6 miliar. 300% setahun. Ya. Menarik, kata si C. Saya mau invest A, saya mau invest juga nih 10 miliar. Kamu jual beli beras juga.
Ya. Ini otomatis akan memudaratkan investor pertama. Dari sisi bila ada dua beras, ya, kecuali berbeda jenis, tetap akan memudaratkan. Kemudian belum lagi waktu si A terpakai mengelola modal si B, dan sekarang yang memang itu adalah milik si pemodal si B, sekarang diambil sebagian oleh pemodal ketiga si C. Maka dalam hal ini tidak boleh dilakukan ini oleh seorang pengelola, kecuali dia minta izin kepada investor pertama dan dia mengizinkan dan tidak ada mudarat bagi investor pertama, kecuali dalam bentuk yang pertama kita katakan tadi, di mana si pengelola mengatakan saya bukan dengan 1-2 orang saja, yang penting dana yang terkumpul tercukupi sekian. Mau 1 orang boleh, 2 orang boleh, mau 10 orang, 100 orang pun bagi saya nggak ada masalah. Ya, kalau seperti itu berarti dari awal mereka sudah siap. Ya. Fa in fa'al radda hissatahu fi syarikah. Maka apabila si pengelola tadi, A tadi, melakukan itu, dia sudah jalan dengan mengelola modal si B untuk jual beli beras dengan modal 2 miliar. Lalu dia terima juga dari si C dengan modal 10 miliar jual beli beras juga. Ya. Radda hissatahu fi syarikah. Maka si A wajib mengembalikan hissahnya, bagiannya dalam syirkah tadi. Ya. Maksud dari ini adalah apabila ada keuntungan si A dengan si B modal 2 miliar. Si A dengan si C mengelolanya modalnya 10 miliar. Andai alhamdulillah masing-masing untung 100%. Yang modal si B untung 2 miliar, modal si C untung 10 miliar. Ya. Kata muallif di sini, karena si A berkhianat tidak izin, ya, kepada si B untuk mengelola dana si C, maka si A ini kan mendapatkan keuntungan 50% dari B, dapat dia 1 miliar. 50% dari C, dapat dia 5 miliar, dapat dia 6 miliar kan ya. Tapi kata muallif tidak, karena dia berkhianat kepada si B, keuntungan yang 6 miliar ini dia bagi 50-50 dengan si B. Berarti dia cuma dapat 3 miliar, si B dapat 3 miliar, si C dapat 5 miliar. Si B selain 3 miliar, dapat juga dia 1 miliar dari modal dia tadi. Kenapa harus demikian? Karena si A mengambil waktu yang dari awalnya dikuasai oleh si B. Ya, si B memberikan modal 2 miliar, kelola. Waktunya pemain 8 jam, udah 8 jam. Sekarang dia berbagi perhatian, di mana dia juga mula modal si C. Berarti waktu 8 jam tadi sudah terbagi untuk B dan C. Maka B berhak mengambil, bukan dia mengambil keuntungan dari si C, tapi dari si A yang berkhianat tadi. Bisa dipahami sangat jelas. Baik. Kemudian muallif melanjutkan, wala yuqsamu ma'a baqa'il aqdi illa bittifaqihima. Dan tidak ada pembagian, dan tidak dibagi laba bersama akad masih belum selesai. Namanya mereka bikin akad kerjasama jual beli perdagangan beras selama 2 tahun. Maka tidak ada bagi hasil sampai 2 tahun. Kalau akadnya 1 tahun, tidak ada bagi hasil sampai 1 tahun. Ya.
illa bittifaqihima, kecuali keduanya bersepakat. Mungkin si pengelola mengajukan akad kita memang 2 tahun. Tapi kalau setelah 2 tahun bagi hasil, kayaknya berat saya untuk mengelola kehidupan rumah tangga saya. Kalau mau berhutang sih bisa, tapi yang mau hutang kan gak enak juga. Maka kalau dia mensyaratkan dan keduanya menyetujui, ya, keuntungan kita bagi per tahun atau per 6 bulan. Ya, yang jelas tidak ada keuntungan dibagi sebelum ada laba. Kalau biasanya orang mengelola akad mudharabah, bagi hasil setiap bulan langsung ada bagi hasil, padahal belum kembali modal. Modal 2 miliar. Ya. Kan modal 2 miliar tidak semuanya ke barang. Ada untuk tempat, tempat akan habis. Sewa tempat, belum lagi desain interior toko akan habis itu. Kemudian biaya operasional itu akan habis. Ya. Jalan sebulan memang ada penjualan, ada keuntungan, tapi yang ini kan sudah habis. Yang modal dari 2 miliar paling anggap habis 1 miliar. Ada penjualan 200 juta. Ya, 200 juta tambah 1 miliar, baru 1,2, belum ada laba. Maka tidak ada pembagian laba sebelum ada. Ya, kalau tetap ingin dibagi juga setiap bulan, awal jalan, berarti yang dibaginya adalah modal investor. Investor makan uangnya sendiri, si pengelola makan uang investor. Boleh kalau investor setuju, boleh. Cuma ini namanya bukan bagi hasil, ini namanya bagi uang investor, bagi modal investor. Ya, karena bagi hasil itu ada setelah modal kembali penuh. Ya, biasanya dinamakan dengan BEP, break even point, setelah 3 atau 4 bulan atau tergantung jenis perniagaannya. Ada yang 3 bulan sudah kembali modal, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Anggap setelah 6 bulan kembali modal, sudah modal kembali, dan setelah itu ada keuntungan, itu baru bisa dibagi. Ya. Terus mu'allif melanjutkan, wa in talifa ra'sul mali aw ba'duhu ba'da at-tasarrufi aw khasira jubira min al-ribhi qabla kismatihi aw tandidihi. Kata mu'allif di sini, wa in talif, dan jika hilang, lenyap modal yang di store tadi, atau sebagian yang hilang lenyapnya, atau sebagiannya seluruhnya habis, atau sebagiannya yang habis. Ba'da tasarruf, setelah uang dana diterima dan diputar, hilang lenyap, ya. Au khasira, atau terjadi kerugian setelah tasarruf tadi, setelah diputar. Jubira minar ribhi qabla kismatihi au tandidihi, maka ditutupi dari laba sebelum laba itu dibagi atau sebelum dilikuidasi. Ya, dia store modal 2 miliar dan diputar, ya, alhamdulillah, bulan pertama ada penjualan, bulan kedua ada penjualan, bulan ketiga baru kembali modal 2 miliar. Bulan keempat sudah untung umpamanya 500 juta. Bulan kelima untung 1,5, sudah dapat, bulan kelima sudah untung 100%. Ya. Anggap umpamanya yang untung 2 miliar ini mereka bagi. Sudah ambil 50% buat kamu, 50% buat saya. Ya. Di bulan ke-6, qadarullah,
talifal mal au ba'dahu. Habis hartanya, mungkin terkena banjir, dia beli berasnya kan nggak bisa dimanfaatkan, ya. Atau sebahagiannya terbakar. Kalau beras terbakar, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Agak berkurang nilainya umpamanya, berarti rusak sebagian. Terjadi kerugian. Valuasi dinilai di waktu itu berapa nilai usaha itu lagi. Tadi kan 2 miliar karena sudah dibagikan ya. Laba 100 miliar, 1 miliar antara pengelola dengan investor. Ternyata dihitung kerugian ada sekitar 2 miliar. Maka jubira minar ribhi, laba tadi kembaliin lagi. Pengelola kembaliin laba, si investor kembaliin laba. Kalau ternyata kerugian 1 miliar, ya, berarti investor menyerahkan 50%, 500 juta, pengelola 500 juta, yang 500 juta mereka pakai buat kebutuhan mereka halal, keuntungan tersebut. Itu bila terjadi sebelum dibagi atau sebelum tandid, sebelum likuidasi. Kalau mereka katakan kita kan akadnya setahun. Setelah setahun ini kita likuidasi baik secara real, ya, secara dijual langsung usahanya, atau di atas buku. Di atas buku kita pisah akadnya tahun ini. Yang mau tarik modal silakan, yang mau masukin tambah modal silakan. Ya. La qadarallah, sebulan setelah itu terjadi musibah tadi. Maka masing-masing tidak menyerahkan lagi uang. Karena ini sudah periode baru lagi. Tapi bila terjadi sebelum dibagi dan sebelum likuidasi, semua laba-laba yang di atas kertas sudah dapat tadi menutup kerugian tadi. Ya. Dengan berakhirnya ini, alhamdulillah berakhir pembahasan mudharabah, musyarakah mudharabah, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas syirkah wujuh. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat, pelajaran yang semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu yang disampaikan Ustadz dan mengamalkannya dalam aktivitas muamalah kita sehari-hari. Baiklah ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berkonsultasi atau bertanya langsung perihal muamalah. Silahkan, kami akan bacakan terlebih dahulu Ustadz dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ana Ummu Sofi ingin bertanya, apabila Ana menerima pesanan dari klien, kemudian perlu dibuat dahulu di pabrik A, apakah Ana boleh menjual dengan menaikkan harga dari pabrik A? Apakah Ana harus membeli secara tunai ke pabrik A, sementara klien membayar tempo 30 hari dari barang diterima? Syukron. Ya. Kalau barang yang butuh diolah, ini dinamakan dengan akad istisna. Akad istisna memang sering saya sampaikan secara literatur fikih para ulama, itu yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak boleh, karena yang termasuk dalam bab bayul kali bil kali, menjual hutang dengan hutang. Karena kalau jual beli salam, uang cash pada waktu akad. Sedangkan istisna tidak. Ya. Tetapi mazhab Hanafi membolehkan karena istisna itu di sana ada unsur jasa, ijarah. Dan untuk jasa tidak mesti harus dibayar cash di awal. Ya. Artinya Rasulullah SAW mengatakan, "Atul ajir ajruhu qabla yajif faraquhu." Berikan upah orang yang bekerja itu sebelum kering. Kalaulah sama dengan salam, berarti pada waktu akad, bukan sebelum kering. Sekarang berakad, sekarang baru bekerja. Ya, kalau boleh berarti dia tidak masuk dalam bab salam. Boleh dia tertunda pembayarannya. Dengan demikian, ini dinamakan dengan akad istisna. Semua para ulama sekarang alhamdulillah prakteknya mereka membolehkan ini. Semua mazhab prakteknya, dan itu yang difatwakan oleh UKI, bahwa akad istisna ini adalah akad yang dibolehkan. Ya.
Baik. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Cuman dalam kasus Ummu Sofi ini, Ya, bukan dia yang buat. betul, pabrik, Ustaz. Ya, berarti yang terjadi adalah istisna paralel atau istisna mawazi. Ya, ya. Orang pesan kepada dia untuk dibuatkan dengan spek begini-begini, dia pesan lagi ke produsen untuk dibuatkan spek begini-begini. Ya. Ya. Maka konsumen dari Ummu Sofi ini, dia tidak ada hubungan dengan pabrik. Betul. Semua risiko ditanggung oleh Ummu Sofi, Iya. dan atas risiko itu dia berhak boleh mendapatkan keuntungan. Ya. Dia pesan ke pabrik dengan harga per item umpamanya 1 juta, dia jual konsumennya dengan 1.100.000. Boleh, karena di sini ada unsur keuntungan itu bisa dengan ad-dhaman. Di sini dia ada risiko, dalam bentuk risikonya dia, semua yang terjadi antara pabrik dengan dia risiko dia. Andai pabrik membuatkan tidak sesuai dengan spek atau ada cacat, itu urusan Ummu Sofi dengan pabrik. Dia tidak bisa berlepas tangan. Karena itu dia berhak mendapatkan keuntungan. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Bapak Bondan di Jakarta yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, apakah pembelian saham via Jakarta Stock Exchange apakah termasuk syirka? Apakah riba hasil dividennya? Riba? Apakah riba hasil dividennya? Apakah riba hasil dividennya? Bagaimana kalau bentuknya reksadana? Bagaimana kalau bentuknya reksadana? Reksadana. Berarti pertanyaannya berapa ini? 3. Pertanyaan apa? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, pembelian saham via Jakarta Stock Exchange apa termasuk syirkah? Apakah termasuk syirkah? Yang namakan dengan syirkah, dua syirkah inan. Syirkah itu banyak bentuknya. Kalau ditanyakan syirkah, maka konotasinya adalah inan. Inan itu dua-dua semua yang store dana ikut mengelola. Maka ini tentu tidak syirkah inan. Karena pembeli atau investor di bursa tadi, dia tidak ikut mengelola. Maka ini namakan syirkah mudharabah, iya. Di mana dia menyetorkan dana dan dikelola oleh pihak lain. Ya. Pertanyaan kedua, apakah riba? Hasil dividennya. Hasil dividen. Apakah riba hasil dividen? Kalau Anda mendapatkan mudharabah tadi dan saham perusahaan yang Anda beli adalah perusahaan yang halal, bagaimana menentukan dia perusahaan yang halal? Pertama, kegiatannya adalah kegiatan hal yang halal. Bukan hal yang haram. Apa hal yang haram? Perusahaan rokok haram. Bila Anda beli sahamnya, ya, haram sudah uang Anda setelah itu. Ya, perusahaan menjual alat musik haram. Perusahaan yang haram seperti babi, ya, ini perusahaan haram. Khamar, perusahaan haram. Ya, perusahaan yang halal banyak. Banyak perusahaan yang halal yang tidak berhubungan dengan tadi kegiatannya. Anda dapatkan umpamanya dia bergerak di bidang telekomunikasi atau properti atau manufaktur, ya, atau lain-lainnya yang itu halal di kegiatannya. Tapi belum boleh Anda beli sahamnya bila belum terpenuhi persyaratan selanjutnya. Persyaratan kedua, Anda lihat dalam laporan keuangannya tidak ada modalnya berasal dari kredit bank ribawi. Tidak ada pinjaman dan dia pun tidak menempatkan dananya di bank ribawi. Tidak ada pinjaman dan tidak ada juga meminjamkan ke bank ribawi. Nah, ini yang mungkin tidak terpenuhi persyaratannya. Menurut Dewan Syariah Nasional, mereka dalam hal ini longgar. Mengatakan boleh saja dengan syarat saham kredit
permodalan ribawinya tidak lebih dari 45%. Artinya, sebuah perusahaan dengan nilai aset 10 triliun, ya, ada pinjaman kredit 2 triliun. 8 triliunnya kan Bukan pinjaman dari bukan pinjaman. Anggap 4 triliun. Ya, karena mereka 45%, di bawah 45% kan. 4 triliun pinjaman kredit ribawi. Kata mereka, ini bisa sudah halal dan boleh dibeli. Ini menurut mereka. Ya. Tapi wallahu a'lam, beberapa informasi saya dapatkan bahwa di bursa-bursa di Amerika dan di beberapa negara lain, sebuah saham indeks syariah, mereka katakan syariah, bila pinjaman ribanya itu di bawah 30%. Ya, mereka merujuk kepada AWV. Aneh aja, Indonesia 44% riba halal. Di Amerika 30% riba haram. Ya. Kalau menurut Oki, dan itu yang menurut saya sampai sekarang saya pahami dan saya pegang, dua-duanya tidak ada yang Islami. Bedanya satu ribanya besar, satu ribanya kecil. Ya. Wah, kalau gitu antum ekstrim, Ustaz. Berarti nggak ada perusahaan yang bisa dibeli oleh kita. Karena semua perusahaan ada. Ya, walaupun bergerak di bidang yang halal, ada pinjaman ribanya. Ya, gimana nanti kita akan bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut? Ya, berbeda antara Anda bekerja di perusahaan sebagai karyawan dengan sebagai pemegang saham. Walaupun Anda memegang 1/1juta, ya, 1/1juta dari seluruh saham perusahaan tadi. Karena pemegang saham dia adalah pemilik, dan pengelola, ya, mereka adalah wakil dari pemilik untuk mengelola. Bila pengelola melakukan hal yang haram, berarti Anda ikut berdosa. Anda mewakilkan ke dia, dah kalian bikin riba aja dah. Saya setuju kok. Kita nggak setuju, akhi, kata dia. Kalau nggak setuju, kenapa Anda beli? Ya. Kalau tidak begitu, nanti tidak ada perusahaan-perusahaan yang bersifat TBK yang ada di negara Islam, dimiliki orang Islam. Ya, akhi. Ketika kaum muslimin menolak hal itu, pasti akan bermunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan bahwa kami tidak ada kredit riba kami. Karena mereka butuh modal dari kaum muslimin. Butuh permodalan. Ketika kaum muslimin yang mengalah, Anda jual agama Anda untuk dunia, Anda akan rugi dan agama Anda akan rugi. Ya. Ini sama seperti perbankan syariah yang mereka kuat memegang syariah. Ya. Orang yang akan ngikut aturan mereka. Bukan syariah yang diputar-putar, yang diacak-acak untuk disesuaikan dengan nafsu manusia. Ini berarti Anda bukan mengikuti syariat, tetapi Anda mengikuti hawa nafsu. Ya. Kembali kepada karyawan di perusahaan tadi. Kalau karyawan perusahaan tadi, kalau dia di bagian financingnya, di bagian pembiayaannya, yang mencarikan kredit, membuat transaksi kredit, kemudian buat laporan, kemudian membayarkannya, ini jelas hukum pekerjaannya haram. Ya, walaupun di perusahaan yang aktivitasnya sebagian besarnya halal, karena dia di bagian yang haram. Kalau dia tidak ada hubungan dengan bagian financing tadi, dia di bagian IT, umpamanya operasional, tidak ada hubungan dengan financing, dia halal. Ya, bisa difahami. Itu yang keberapa pertanyaan? Kedua tadi. Sekarang yang ketiga. Apakah dividennya halal? Kalau sudah terpenuhi tadi, ya halal. Tidak ada, bahkan sebagian para lembaga fatwa internasional mengatakan jangankan ada dalam laporan keuangannya kredit riba. Bila dalam akta pendiriannya, dalam pasal permodalan
bahwa perusahaan dibenarkan menambah modal dengan cara kredit ribawi, coret, tidak boleh dibeli, haram. Karena dia sudah mengatakan, ya berarti riba halal. Kalau Anda beli dan Anda ikut, berarti Anda juga ikut mengatakan riba halal. Allah padahal mengharamkannya. Ya. Bila dengan demikian, Anda akan temukan, mungkin di bursa akan repot Anda carikan seperti ini. Tapi carilah teman-teman Anda yang punya usaha, yang punya PT atau CV, ya, yang dia ingin membutuhkan. Ini namanya sebuah perusahaan sebesar apapun butuh pertambahan modal. Anda tawarkan dan Anda lihat dia amanah dan orangnya profesional dan mengelola perusahaannya, dan amanah yang paling penting. Anda lihat umpamanya, ya, ada yang terpenuhi syarat tadi dan tidak ada pinjaman ribanya, ya, dan tidak ada juga meletakkan dananya di rekening bank ribawi. Anda tawarkan, saya mau invest ke Anda, mudharabah dengan Anda. Kan tidak perlu Anda masuk bursa juga. Betul. Kalau ingin mengembangkan dana Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga tentang bentuknya. Kalau reksadana bentuknya kayak gitu gimana? Reksadana apa lagi? Enggak dijelaskan tadi bagaimana Dia kalau itu wakil investasi. Dia Anda taruh dana Anda, nanti dibelinya saham ini. Menurut dia untung, beli saham ini, beli saham ini. Ya, semua saham itu tadi mengandung unsur riba. Betul. Ya, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di layanan telepon. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Ibu Era di Pondok Bambu. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya ini, Ustaz. Kalau orang yang ingin maklarin ya. Ya, maklar. Misalnya ada orang yang punya mobil, misalnya. Kemudian orangnya itu menyerahkan pada kita, tolong ini dijualin. Terserah kamu mau jual berapa. Pokoknya dari saya sekian. Silahkan kamu menjual berapa gitu. Nah, hukumnya bagaimana kalau seperti ini, Ustaz? Boleh, Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini jual belinya boleh. Halo? Iya, Ya, boleh, Bu. boleh, Ibu. Ibnu Abbas. Iya, Ibu tutup dulu ya, nanti kita jelaskan. Silakan ditunggu. Ya, Silakan. seorang mengatakan ini mobil dari saya harganya 150 juta. Iya. Terserah kau berapa jual, selisihnya untuk Anda. Iya. Ini ijma para ulama hukumnya boleh, kecuali sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya tidak kuat, marjuh, berdasarkan asar dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bi' hadza thawba bi kadza, fama fawqahu fahuwa laka. Jual kain ini dari saya harganya sekian. Ya. Di atas dari harga yang saya patok tadi adalah untukmu. Baik. Ya, ini Allah beri rezeki kepada seseorang. Anda sudah menjualkan mobil tadi dengan harga 100 juta, nggak laku-laku. Lalu Anda naikkan, tolong jualkan dari saya 110. Ya, alhamdulillah terjual 150 oleh dia. Ya. Oh, gede untungnya cuma 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari dapat dia 40 juta. Anda kan nggak rugi. Iya. Kemudian Anda jual 100, nggak ada yang beli. Iya. Anda naikkan, dan dia naikkan, laku. Ini Allah ingin beri rezeki. Jangan kita merasa iri ketika ada kaum muslimin mendapatkan nikmat tersebut. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu, pertanyaan dari Ibu mendapatkan jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami angkat kembali untuk telepon yang kedua. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana Bapak? Dengan Abu Aisyah di Jakarta Timur. Silahkan Bu Aisyah pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya nih Ustaz. Ana wira swasta nih.
Loh, Iya, silakan Pak, lanjut Pak. iya Anda wira swasta. Awalnya modal sendiri, Ustaz. Di pertengahan jalan ada kawan masuk invest modal, Ustaz. Jalan berapa bulan, pembagian hasilnya anak bagi tiap bulan. Perjanjian 50%, 50%. Modal udah kembali. Modal belum, Ustaz. Modal dari kawan. Kalau belum modal kembali yang Anda bagi, berarti Anda bagi modal. Tapi terus dulu, terus. Modal kawan anak yang invest ini belum kembali. Terus. Dan tiap bulan anak bagi hasil 50-50 anak transfer ke dia gitu. Terus. Dari penjualan. Tapi di setengah jalan gitu, Ustaz, kayak berapa bulan gitu, memang kan jualan kan lagi sepi nih, Ustaz. Terus. Nah, dari kawan ini dia mengucapkan kalau bisnis dengan kamu nggak beres nih, dia bilang, Ustaz. Terus. Lalu anak inisiatif kembalikan uangnya dalam bentuk barang yang anak beli barang, Ustaz, untuk usaha itu. Terus. Dan modalnya ini yang bentuk uang ini belum kembali, Ustaz. Berarti barangnya ini sebagian barang yang dibeli dari modal itu misalnya modal 5 juta, bisa barangnya ini 2 juta ini udah kembalikan ke dia. Ini ada sisa lagi. Apakah yang sisa ini anak harus balikan juga, Ustaz? Sebentar. Karena dia udah mengucapkan kalau bisnis dengan kamu nih nggak beres nih, gitu, Ustaz. Ya, sebentar. Jangan diputus teleponnya kalau bisa. Ya. Halo? Iya, Ustaz. Pada saat dia store modal ke Anda, itu Anda setuju modal itu digabung ke usaha Anda atau Anda mengelola usaha baru lagi? Modal usaha yang sama, yang dengan satu usaha aja, Ustaz. Artinya dia gabung modal ke Anda kan ya? Betul. Ya. Pada saat Anda terima uangnya berapa Anda terima? Mohon maaf. Kurang lebih ada 7 juta, Ustaz. 7 juta. Pada saat itu usaha Anda berapa nilainya kalau Anda jual? Susah dihitung ya, Ustaz. Kok susah dihitung? Kalau ada yang mau beli, berapa Anda jual? Usaha anak keseluruhan, Ustaz. Iya. Iya, kurang lebih 5 jutaan, Ustaz. 5. Berarti dia punya 7 per 12, Anda 5 per 12 dari usaha tadi semuanya. Begitu? Ya. Iya, benar. Iya. Ya, berarti 12 juta kan sekarang modal semuanya? Keseluruhan, iya benar. Ya, iya. Setelah sebulan berjalan, 12 juta ini sudah ada nilai atau masih belum balik modal? Dari dia invest ke anak itu kurang lebih 4 bulan udah berjalan, udah berjalan, dan tiap bulan itu anak bagi hasil ke dia, istilahnya. Masalah bagi hasil lupakan dulu. Saya bertanya, jawab dulu. Ya, kan ketika Anda terima tentu Anda beli barang, jual barang, biaya operasional, keluar desa dan seterusnya. Itu ada biaya uang yang hilang, lenyap, nggak bisa kembali. Iya. Ada sekarang barang, ada sekarang jasa. Kalau ada uang cash juga, kalau dihitung 1 bulan setelah dia store uang 7 juta tadi, berapa nilai usaha Anda dan dia itu sekarang pada saat 1 bulan? Sudah lebih dari 12 juta atau masih kurang? Kurang, Ustaz. Kalau masih kurang berarti tidak ada laba. Kalau tidak ada laba berarti Anda berikan kepada dia adalah uang dia. Modal dia yang masuk ke anak itu, Ustaz. Ya iya. Karena ada laba itu setelah ada keuntungan baru dibagi. Iya. Afwan, kalau dia mengatakan tidak amanah, antum sudah bayar kepada dia berapa bulan? Berapa juta sudah Anda bayar? Kurang lebih 4 bulan, sebulannya itu sekitar 800-an, Ustaz. Sudah 3.200.000. Kurang lebih segitu, Ustaz. Ya, berarti dia memiliki sisanya 38. Oh, jadi dipotong aja sama yang udah masuk. Ya iya. Biasa. Karena sekarang tidak ada laba. Baik, Ustaz. Ketika Anda kasih ke dia terima, itu adalah pengembalian pokoknya. Laba belum ada. Baik, Ustaz.
Kalau dari statement dia mengucap seperti itu bagaimana Ustaz? Tanyakanlah ke dia, kamu mau tarik modal, kalau mau tarik modal tidak ada 7 juta. Yang ada kita hitung sekarang. Yang 3.200.000 itu sudah modal kembali tinggal 38. 38 dibandingkan keseluruhannya ya dari 12 tadi berapa? Anda punya 5/12, sekarang dia 38/12. Ya. Ya. Kalau dia ingin pecah ingin ambil yang ada uang dibagi dia dapat 38/12, Anda tadi 5/12. Yang berbentuk barang dia juga dapat seperti itu. Di barangnya ini sekitar 3 jutaan Ustaz, kurang lebih. Ya itu kan bukan barang dia aja, Anda juga ada modal di situ. Jadi uangnya dia. Kalau udah gini aja, kalau dia mau kembaliin modalnya sisanya tadi 3,8. Allah barik fiik. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas solusi yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga jadi gambaran untuk yang bertanya dan kita semuanya tentang menyelesaikan permasalahan seperti itu. Untuk telepon yang ketiga. Ya, ini kenapa terjadi masalah? Iya, kenapa jatuh? Karena dua-duanya nggak ngerti dalam mudharabah. Iya, apa itu mudharabah? Seperti yang jelaskan oleh mu'alif tadi. Tidak ada laba sebelum kembali modal. Main bagi-bagi aja. Kemudian harus siap saling menanggung rugi. Kalau tidak menanggung rugi dia berubah menjadi riba pinjaman. Iya. Terus untuk telepon yang ketiga silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana ini Bapak? Di Lampung. Ya silahkan Pak. Pertanyaannya. Begini Pak, Ustadz, saya guru dikasih tugas bimbingan anak-anak. Terus? Dalam satu triwulan itu dikasih jatah 10 kali bimbingan. Kemudian kadangkala tidak sampai 10 kali bimbingan, tapi uang yang saya terima tetap 10 kali bimbingan. Ya. Di samping itu juga saya dikasih tugas sebagai pengelola laboratorium. Laboratorium itu perlu perawatan, perlu perbaikan. Namun itu tidak ada dananya. Nah, uang yang bimbingan itu saya alihkan ke pemeliharaan laboratorium itu. Apa itu halal atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Jangan ditutup, ditutup dulu, Ustaz. Ya, cukup Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Ditunggu nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Kalau seorang guru dibebankan amanah dan ada konsekuensinya dan ada imbalannya, dia harus memenuhi akadnya. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, orang beriman penuhilah akad-akad kalian. Kalau harus 10 kali bimbingan, 10 kali. Iya. Kalau sebelum 10 kali sudah selesai, sisanya dia nggak dapat gajinya lagi atau imbalan bimbingan. Bimbingannya 7, dia ambil 10, uangnya tidak boleh. Kemudian kalau dia bimbingan 7, kemudian dapat uang untuk 10 bimbingan. Yang sisanya yang 3 tadi bolehkah dia alokasikan untuk kepentingan lain? Ya, tidak boleh juga. Ya. Karena Anda bertobat, ini harusnya kalau sekolah ini milik pemerintah, ini uang pemerintah dan harus dikembalikan kepada pemerintah. Kalau kalau yang sekolah swasta berarti uang yayasan. Tentu dikembalikan ke yayasan, bukan kepada lab tadi. Karena untuk lab walau dikatakan tadi tidak ada anggarannya, ya, dan juga tidak untuk itu. Allah ta'ala. Yes. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya. Ana seorang penjual online
dan memajang foto untuk media promosi. Tapi ada beberapa barang yang belum Ana miliki itemnya. Nah, pas nanti ada yang mau order, Ana sampaikan ke customer kalau barang Ana pesankan dulu. Dan pembayaran dilakukan setelah barangnya sudah Ana miliki. Yang mau saya tanyakan, apa hukumnya dan jika haram bagaimana solusinya? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Dalam hadis lain, la tabi' hatta taqbidahu. Jangan jual barang yang belum engkau miliki. Ya. Satu. Yang kedua, jangan jual barang yang telah engkau beli tapi belum kau terima. Ya. Maka dalam memajang foto tadi di mana barang belum milik dia, ya, dia harus mengatakan kepada calon pembeli, tidak ada transaksi sekarang. Ya. Saya akan pesan dulu dan saya terima barang. Setelah itu saya akan konfirmasi kalau Anda ingin beli, sekarang sudah bisa berakad. Bila tidak terpenuhi dua syarat ini, maka jual belinya tentu haram karena Rasulullah SAW melarangnya. Sesuatu yang dilarang Rasulullah hukumnya adalah haram. Dan jual belinya fasid atau batal. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Kami ada investasi dengan seseorang dengan hukum mudorobah, Ustaz ya. Nggak mungkin mudoroah, mudorobah. Kami investornya dan seorang itu pelaku usahanya. Di tengah jalan tersendat bagi hasilnya tanpa ada kejelasan penyebabnya hingga berlarut-larut sampai lebih dari 2 tahun ini belum ada kejelasan kapan modal dikembalikan atau kelanjutan investasinya. Bagaimana dengan kasus ini, Ustaz? Kami ingin modal kami kembali karena merasa ini bukan kerugian yang harus kami tanggung, tapi kelalaian pelaku usaha atau memang modal disalahgunakan untuk hal yang lain. Syukron, Ustaz, mohon solusinya. Allahu Akbar. Ya. Ya, yang punya modal tentu ucapannya seperti itu. Iya. Pengelola mungkin ucapannya lain. Lain lagi. Ya, Pengelola katanya saya sudah bekerja maksimal, rugi. Kok Anda nggak mau siap menanggung rugi sih? Paham. Ya. Maka dalam kasus sengketa ini, wallahu ta'ala alam, harus dibawa ke pihak ketiga yang keputusannya mengikat atau pengadilan. Ya. Atau kalau tidak, kalau repot ada pengadilan urusannya, katakan kepada dia, saya terima kalau Anda ruginya adalah memang Anda sudah berusaha maksimal dan Anda amanah. Kita sudah mensepakati barang apa yang dibeli dan dijual, cara penjualannya tidak boleh dengan cara tempo dan seterusnya. Sudah kesepakati dan Anda sudah menjalankannya. Ternyata rugi. Cuman saya hanya ingin Anda bersumpah atas nama Allah 4 kali setelah sholat asar di hari Jumat bahwa kerugian terjadi karena itu, bukan karena kelalaian Anda atau melanggar kesepakatan. Udah selesai. Serahkan urusan dia dengan Allah. Kalau dia berbohong, biasanya azabnya cash. Karena sekarang yang harusnya dia bayar, kan dia kalau lalai atau melanggar kesepakatan terjadi kerugian. Berarti dia kan harus bayar itu kerugian. Ya. Sekarang dengan bersumpah atas nama Allah, dia tidak terkena membayar kerugian. Berarti dia mencuri harta investor, merampok harta investor dengan bersumpah atas nama Allah. Ya, tentu Allah akan memurkainya langsung. Ya. Salah seorang masyayikh saya pernah dengar di Saudi, beliau bercerita, satu keluarga ya ribut dengan masalah pembagian harta. Kemudian hakim menyuruh mereka bersumpah bahwa memang kejadian seperti itu mereka tidak menzalimi, tidak berkhianat, tidak tidak melanggar ketentuan, persyaratan. Mereka bersumpah. Kata syekh tersebut, keluar dari pengadilan tersebut, mereka naik satu kendaraan, mobil, menuju rumah mereka. La qadarullah, terjadi kecelakaan lintas, semuanya meninggal. Iya, karena dia mencuri harta manusia dengan pakai nama Allah. Nama Allah sangat maha besar. Jangan gunakan untuk menzalimi manusia.
Ya, baik. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Suci dari Bekasi, Ustaz. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya membeli barang di pegadaian yang dimana ini hasil lelang. Si peminjam tidak bisa menebus barang yang dia gadaikan sesuai yang dipinjam oleh si pemilik barang tersebut. Contohnya seperti ini, Pak Ustadz. Si fulan menggadaikan emasnya 10 gram sebesar 5 juta. Setelah jatuh tempo, si fulan tidak bisa menebus emasnya dan si pegadai melelang emas si fulan seharga 5 juta. Hukumnya bagaimana, Ustadz? Syukran. Wah, baik. Saya kira bukan begitu kisahnya. Ya. Si fulan pinjam uang 5 juta dan digadaikan emasnya. Pihak penggadaian menghitung bunganya. Oh, Yang harus dibayarnya bukan 5 juta berlebih. Ya. Sehingga pada saat si fulan tidak mampu membayar pokoknya maupun bunganya, itu barang jaminan disita oleh penggadaian, lalu dijual oleh dia. Dan dia ambil semuanya walaupun lebih daripada 5 juta yang dipinjam tadi. Betul. Maka di sini ada unsur ribanya dan unsur menzaliminya. Maka barang itu tidak halal dengan penggadaian karena barang rampasan. Sebahagiannya dia tidak akan kembalikan dan ada unsur ribanya. Bila Anda beli berarti Anda tukang tadah riba. Iya. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya Ustaz, bolehkah kita membayarkan orang atau menolong orang yang tersangkut hutang riba dengan uang bunga, jasa tabungan bank konvensional? Kita membantu untuk melunasinya. Jazakumullah khairan, Ustaz, dari Abu Ilmi, Jakarta. Ya, pada Abu Ilmi dan kepada kaum muslimin yang terfitnah dengan bunga bank, terlanjur membuka rekening di bank riba, ya, bila Anda telah bertobat kepada Allah, tentu konsekuensi tobatnya Anda tutup rekening riba tadi, dan ada bunganya, boleh itu Anda berikan kepada orang tadi. Tapi kalau rekening bank riba Anda masih aktif, ya, berarti Anda belum bertobat. Ya, uangnya pun tidak halal bagi Anda dan pun tidak halal bagi orang tersebut. Ya, Allah Ta'ala. Ya, Ustaz. Kalau bolehkah kita membayarkan orang yang tersangkut hutang riba dengan uang bunga bank, Ustaz? Jadi kita membayarkan dengan syarat dia tutup rekeningnya. Dapat dia bunga. Dia kasih ke orang itu setelah bertobat dulu lah. Iya, Ustaz. Anda belum bertobat masih bikin riba, bantu orang dengan riba. Ya, Ustaz. Paham. Sehingga nanti orang mikir, ya udah, mending kalau gitu buka rekening bank riba aja, kita bantu orang-orang yang susah. Ini dalam rangka untuk bertobat, penyelesaian dari konsekuensi pertobatan. Ya. Sekarang ini banyak, Ustaz, ikhwan-ikhwan ini yang uang ribanya dikasihkan untuk misalnya jalan karena udah tahu solusinya, tapi dia tidak berhenti menabung di bank ribawi, Ustaz. Ini Syekh Muhammad Salih Samin mengibaratkan dengan orang yang punya baju putih bagus sekali. Ya. Lalu baju tadi dicelupkannya ke tempat comberan kotor. Dibawa lagi ke laundry dicuci. Masukin lagi ke comberan, beli ke laundry cuci. Ini orang seperti ini, akalnya perlu diperiksa. Saya ngasih bertobat tentu tidak melakukan lagi. Ini berarti dia belum bertobat. Para ulama mengatakan kemana uang riba itu diberikan setelah bertobat. Iya, paham. Jazakumullah khairan. Telepon yang berikutnya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini? Dengan hamba Allah di Papua Barat. Silakan Ibu. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada teman suami saya Pak Ustadz. Dia punya teman, dia kos Pak Ustadz. Ada barang-barangnya juga. Sekarang tuh yang punya kos itu temannya itu pulang, dia maksudnya dia
tinggal lagi di kosnya Pak Ustadz. Terus barang-barang di kosnya itu dia titip ke teman suami saya. Terus teman suami saya ini Pak Ustadz, dia bilang ke suami saya, ambil saja barang-barang yang seperti perabotan di dalam kosnya itu Pak Ustadz, ambil saja untuk kamu saja. Dia menawarkan ke suami saya Pak Ustadz. Karena yang punya barang itu dia tanggung jawabkan ke teman suami saya itu Pak Ustadz. Tapi saya tidak berani pakai Pak Ustadz, karena bukan orangnya langsung yang bilang, cuman melalui temannya suami saya, begitu Pak Ustadz. Baik Bu. Iya, Bu. Kalau Ya, bukan makasih, orang, Bos. ya Allah berfirman. Ya. Kalau bukan orang pemiliknya, Iya. Allah Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu malu imri'in muslim illa bi tibin nafsin min. Tidak halal mengambil harta orang lain yang muslim kecuali dia redha memberikannya. Bisa jadi dengan imbalan, bisa jadi tanpa imbalan. Kalau dengan imbalan jual beli namanya. Kalau tanpa imbalan namanya hibah. Sekarang yang memberikannya adalah bukan pemiliknya. Ya, tentu hukumnya tidak boleh, tidak halal. Hukum asal, inna amwalakum haramun alaikum. Rasulullah SAW di khutbah haji wada, harta kalian haram bagi yang lain untuk diambil. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Ya, kepada temannya tadi juga tidak ada hak dia mengatakan demikian. Kecuali umpamanya dia ngekos, dia belum bayar kos-kosannya. Kemudian dia tidak kembali-kembali. Ini kasusnya lain. Ya. Tadi tidak disampaikannya masalah itu, hanya masalah nitip barang. Ya, kemudian disuruhnya Dikasih-kasihkan ke orang. Ya, tidak. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan. Halo. Halo, Ya, dengan siapa? Di mana? Ibu Ros di Lampung. Silakan Ibu Ros. Dikecilkan dulu volume televisinya Ibu Ros. Oke. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya udah kirim SMS tapi takut nggak masuk. Iya, silakan Ibu. Pertanyaannya. Ustaz, kami itu usaha dagang. Kami menjual berupa bibit ayam. Nah, kalau pelanggan itu mau pesan, kami minta uang DP sebagai jaminan, Ustaz. Takutnya mereka kalau tidak ngasih jaminan, kalau barang datang, kami bingung mau kemanain tuh barang. Jadi barang belum ada Ibu di tempat Ibu? Iya, Kak, karena itu baru bibit ayam itu kan harus ada barang, baru datang dulu penetasan di pabrik, baru kita pesan, baru Nah, kalau mereka nanti kalau tidak kasih uang jaminan, anak ayam itu tidak diambil, kita bingung mau kemanain. Iya. Sudah Ibu, cukup? Ditutup atau? Yes. Itu boleh nggak, Ustaz? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini adalah istisna. Yaitu merubah telur menjadi ayam. Jual Ya. bibit ayam. Didetaskan. Didetaskan. Ini butuh proses. Yes. Itu jasa. Maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, pakai DP boleh, bayar cash di depan juga boleh, tidak ada masalah. Iya. Kalaupun Anda tidak mau pakai DP, bayar cash. Lebih baik. Iya. Lebih aman Ustaz ya. Berikutnya berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan nama Allah di Riau. Silahkan Bapak. Yang agak dikuatkan suaranya Pak, dikencengkan ya. Ya.
Halo, dari nama Allah di Riau. Ya, silakan, Pak. Ya. Gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kami kan ada kelompok tani Ustaz. Di satu kelompok tani itu ada pengurus. Pengurus itu setiap 12 kali itu karena pemumpukan itu sawitnya di sini ya. Sawit ini ya Ustaz ya. Kemudian dari pihak pensuplai pupuk itu pengurus ini diberikan fee Ustaz. Fee sekian ribu per karungnya. Itu fee itu untuk pengurus. Ya. Kira-kira statusnya mana tuh Ustaz? Uang fee dari pensuplai pupuk ini halal apa enggak Ustaz? Ini para pengurus digaji atau tidak dalam kelompok tani tadi? Digaji Ustaz, digaji setiap bulan. Kok digaji itu riswah tidak halal bagi dia? Tidak halal Ustaz ya? Tidak halal, karena dia sudah digaji. Nah, makasih Ustaz ya. Ya. Dinamakan dengan riswah, Ya. pemberi dan penerimanya dikatakan oleh Rasulullah dalam neraka. Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi riswah yaitu pemasok pupuk, dan penerima riswah yaitu pengurus kelompok tani, dijamin oleh Rasulullah masuk neraka. Semoga Allah menghindarkan kita untuk masuk neraka. Baik Ustaz, pertanyaan yang berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya dari Sulawesi Tengah mau bertanya Ustaz. Saya meminjam uang untuk membuat gedung untuk sarang burung walet. Seumpama 30 juta. Dengan perjanjiannya kembali modal dan setiap panen kita baru bagi hasil. Bagaimana hukum seperti ini Ustaz? Wallahu alam. Kalau pinjam modal tidak ada bagi hasil. Oh iya, pinjam ya berarti. Kecuali kalau dia investasi. Ya. Katanya saya ikut dalam usaha kamu, saya store 30 juta. Kamu store umpamanya 30 juta juga, kamu yang mengelola, maka ini bermudharabah namanya. Dia menanggung kerugian dan dia juga mendapatkan keuntungan atau laba. Setelah modal kembali. Ada hasil penjualan umpamanya panen pertama, baru untuk modal masing-masing. Ya setelah itu baru bagi hasil. Bila terjadi kerugian, masing-masing menanggung kerugian. Ya. Dalam bentuk dia tanyakan, saya pinjam, berarti tidak akan ada pihak investor yang punya 30 juta akan menanggung kerugian. Ya. Bila ada bagi hasil, ini namanya riba. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah di Banyumas yang bertanya, saya kan pedagang keliling sembako. Ada warung ambil minyak kepada saya, tapi orang tersebut pembayarnya sebagian diganti dengan nasi bungkus dan sisanya dengan uang. Bagaimana hukumnya nih Ustaz? Boleh kalau enggak. Masalah nilai, ya itu kesepakatan. Iya Ustaz. Ya. Allah mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali ya mengambil harta manusia haram dengan cara yang batil, kecuali dagang. Ya. Dagang itu adalah Anda memberikan sesuatu, dia memberikan sesuatu. Bisa jadi uang dengan barang, ini umumnya. Iya. Bisa jadi barang dengan barang, ini juga boleh. Jadi, Bisa jadi barang ditambah uang, boleh. Ya. Atau barang tambah uang, tambah jasa, tukar barang juga boleh. ya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan ini terakhir, mohon Allah ikhtiar. Ya. Semoga kita kaum muslimin kaum muslimat dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari nerakanya dengan cara mentaatinya dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalam bermuamalat, mencari harta dan mendistribusikan harta. Harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla yang telah Allah sampaikan dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Nabi-Nya dalam sunnahnya dan dibuat aturan yang rinci oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.